salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, pagi ini tetap semangat ya, karena kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Raisya, kemana Raisya? Sakit. Raisya sakit ya, semoga Raisya lekas sembuh ya, sehingga bisa berkumpul bersama kita untuk belajar bahasa Indonesia ya. Oke, tadi sudah bilang semangat. Sekarang Ibu mau buktikan semangatnya, konsentrasinya sebelum belajar. Kita ada game dulu ya, namanya game Pak Polisi. Tahu tidak Bu Pak Polisi? Tahu, pasti tahu ya game Pak Polisi. Nanti Ibu akan sebutkan kategorinya, terserah Ibu. Nanti jadi harus siap ya, memang butuh konsentrasi ya. Oke, kita mulai. Pak Polisi numpang tanya atas nama warna. Mulai dari Najla. Fitriyanti. Angga. Ilmunya guru bahasa Indonesia juga bisa mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, sama juga dengan kalian. Kalian juga nanti kalau setelah lulus SMA, siapa yang berminat untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia misalnya ya, nah mengambillah konsentrasinya untuk bahasa Indonesia menuntut asing. Nanti kalian bisa ke luar negeri, kalian bisa ke Korea, kalian bisa ke Sydney untuk mengajarkan bahasa Indonesia, karena di sana mereka juga belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan mau kalah dengan orang-orang di luar negeri ya. Mereka di sana juga belajar bahasa Indonesia ya. Kita orang Indonesia juga harus semangat untuk tetap belajar bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, bukunya sudah siap belum? Sudah. Angga, tolong dibagikan buku paketnya. Buku tugasnya sudah Ibu bagikan kan ya? Sudah? Ya. Ibu ada sebuah tayangan video, mohon disimak baik-baik. Video ini ada kaitannya dengan kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Mohon disimak baik-baik videonya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu ya. Dari video yang telah kita simak bersama-sama tadi, ya, ada banyak kejadian yang diinformasikan kepada kita semua, ya. Coba lihat, kejadian apa yang Rian lihat dalam video tadi? Banjir, Bu. Banjir. Ada yang tahu tidak? Dalam teks apa kita dapat menjelaskan, kita dapat menginformasikan tentang sebuah bencana alam atau fenomena sosial? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Teks berita. Ada yang lain? Ada yang lain? Teks apa? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Terima kasih untuk Fitri dan Kalda ya. Betul yang disampaikan oleh Kalda, bahwasanya kita dapat menginformasikan, kita dapat menjelaskan sebuah fenomena alam, fenomena sosial ke dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan gagasan umum dalam teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dengan teliti, cermat, dan penuh tanggung jawab. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Saja kegiatan yang akan kalian kerjakan hari ini ada di dalam garis besar pembelajaran. Yang pertama adalah membentuk kelompok. Seperti biasa, kita bekerjanya dengan kelompok ya, dan ini bahan ajarnya. Ibu bagikan satu bahan ajar. Nah, di bagian halaman pertama ada kompetensi dasar dan IPK serta tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kita buka di halaman selanjutnya. Ada materi inti ya. Nah, ada materi inti di sana. Ada teks yang berjudul bagaimana terjadinya siang dan malam. Silakan dibaca teks itu. Silakan dibaca teks itu ya. Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian teks eksplanasi? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, dan budaya dapat terjadi. Ya, betul, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita buka LKPD. Nah, halaman selanjutnya ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti ditulis nama dan kelasnya ya. Di situ ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab, yang harus kalian kerjakan. Seperti tahapan yang sudah disampaikan Fitri tadi, bahwa yang pertama harus menemukan gagasan pokok. Nah, kalian tugasnya yang pertama harus menemukan gagasan pokok dulu dari setiap paragraf. Di situ ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 paragraf. Sama seperti jumlah kelompok kita ada 5 ya. Kelompok 1 bertanggung jawab menemukan gagasan umum dan informasi yang ada di dalam paragraf 1. Kelompok 2 menemukan gagasan umum dan informasi yang ada di paragraf 2. Begitu selanjutnya, sama halnya dengan kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Jadi setiap kelompok bertanggung jawab menyelesaikan, bertanggung jawab mengerjakan 1 paragraf. Dan setelah itu akan dipresentasikan nanti ya. Seperti biasa, perwakilannya akan presentasi dan yang lainnya bisa menanggapi. Paham? Semangat pagi. Semangat. Iya, silakan dikerjakan. Sudah habis, sekarang kita waktunya untuk presentasi ya. Ibu mau presentasinya secara langsung dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Perwakilannya ke depan nanti ya. Jadi kita membacakan hasil kerjanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baik, di depan kita sudah ada 5 orang perwakilan dari setiap kelompoknya yang akan membacakan hasil kerja mereka ya bersama dengan kelompoknya. Kita simak baik-baik presentasi mereka, bagaimana gagasan umum, bagaimana identifikasi informasi yang sudah mereka temukan bersama kelompoknya, mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 ya. Silakan Valda dibuka dulu. Kami dari perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Gagasan umum, pengertian rotasi bumi. Informasi pentingnya adalah bumi berputar pada porosnya adalah pengertian dari rotasi bumi. Paragraf 2. Gagasan umum, pengertian rotasi bumi. Informasi penting, dampak dari rotasi bumi berupa gerak semu matahari, pembagian waktu, dan masih banyak lagi. Paragraf 3. Gagasan umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses rotasi bumi. Informasi penting, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah atmosfer, pergerakan arus laut, radiasi bumi, interaksi bumi dengan matahari atau planet lainnya. Paragraf 4. Gagasan umum efek rotasi bumi. Informasi penting efek rotasi bumi adalah
1. Terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan zona waktu. 3. Perbedaan musim. 4. Pembelokan arah angin. Paragraf 5. Gagasan umum terjadinya siang dan malam disebabkan rotasi bumi. Informasi terjadinya siang dan malam yang disebabkan rotasi bumi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Ini kita sudah bersama-sama mendengarkan, menyimak presentasi hasil kerja dari perwakilan kelompok ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Mulai dari gagasan umumnya sudah dipaparkan, kemudian informasi pentingnya juga sudah ditemukan ya, semuanya sudah menemukan informasi penting. Ada yang bisa memberi tanggapan atau tambahan dari presentasi kelima temannya tadi? Silakan. Saya ingin menyampaikan tanggapan dari hasil presentasi bahwa isi yang disampaikan lengkap dan sesuai dengan teks. Ya, tepuk tangan untuk Angga. Presentasi sudah dilakukan oleh setiap kelompoknya ya. Ibu lakukan penguatan sedikit tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau memaparkan, menginformasikan kepada kita sebagai pembacanya. Oke, kita akan mengerjakan ya. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan identifikasi informasi yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Ini nanti akan ada 2 soal saja. Setiap soal ibu beri waktu kurang lebih 3 menit. Oke, kita mulai nomor 1. Silakan dibaca soalnya. Hasil evaluasinya sudah ibu nilai dan sudah ibu tuangkan juga dalam daftar nilai ya. Selamat untuk Febrika, Rani, dan Randi menjadi nilai paling tinggi. Karena Rani adalah nilai tertinggi ya. Ibu minta Rani untuk menyampaikan simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Cara mengidentifikasikan informasi dalam teks eksplanasi adalah yaitu membaca teks, 2. menemukan gagasan umum, 3. menyimpulkan gagasan umum. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Rani sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta 1 orang dapat memberikan refleksi terhadap kegiatan belajar kita. Ya, Ibu mau? Kalda, silakan menyampaikan refleksi dari kegiatan belajar kita hari ini. Saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dengan suasana baru, belajar di perpustakaan membuat saya lebih bersemangat dalam belajar. Iya, tepuk tangan. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan bahas tentang teks eksplanasi, tetapi kita akan merancang ya. Kita akan menyusun dan akhirnya kita membuat teks eksplanasi gitu ya. Siap. Berdoa mulai. Bismillah.